Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mama Fauzan Channel. Buat yang belum tahu, channel ini berisi tentang seputar perkembangan anak speech delay dan tips and trick bagaimana mengajak anak kita cepat berbicara. Dan buat kamu yang butuh banget informasi tentang ini, jangan lupa like, comment, and subscribe serta share di media sosial kamu. Dan ikutin terus video aku. So, hari ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang kayaknya pertanyaan ini adalah yang terbanyak, sekitar di atas 50%. Pertanyaannya adalah, kapan sih anak kita tuh bisa diajak komunikasi dua arah? Jadi kalau misalnya kita bertanya, dia jawab. Karena baik banget teman-teman yang anaknya tuh udah kemajuannya sudah sangat pesat ya. Kosakatanya sudah banyak, sudah ratusan, sudah ngikutin perintah, sudah bisa diajak main, sudah bisa komunikasi, sudah bisa satu kalimat ya, misalnya kayak boy mau makan kayak gitu, sudah makan sendiri, sudah toilet training. Tapi kok giliran kita tanya, kita kan butuh ya bertanya mengenai sesuatu, misalnya kayak kok misalnya boy kok bajunya ini lagi kayak gitu. Misalnya dia selalu pakai baju favorit dia yang itu melulu yang dipakai ya kan, kita maunya nggak cuci setrika kering gitu dipakai terus bajunya yang itu. Tapi dia kalau giliran ditanya dia kabur. Jadi setiap kita tanya dia kabur, atau enggak dia bercanda, atau enggak dia ketawa, atau enggak ya kabur aja gitu, pergi, atau enggak emang fokus matanya nggak ada, emang gak mau jawab aja. Nah itu gimana sih triknya? Bakalan aku ceritain setelah ini. Tapi jangan lupa nonton dulu video aku sebelum ini yang judulnya cara berbicara dengan speech delay. Jadi buat teman-teman yang anaknya kosakatanya belum lancar atau artikulasinya belum jelas, bisa dilatih, dan contoh videonya ada di video sebelum ini yang judulnya cara berbicara dengan speech delay. Yang aku jelasin sama teman-teman bahwa perkembangan anak itu tidak linier. Jadi misalnya sekarang kita ikutin terapi gitu kan, terapi sensory integrasi, mungkin kita udah kesel gitu loh, ikutin terapi 4 bulan 5 bulan hasilnya nggak ada, terus akhirnya mungkin lulus dan maju ke terapi wicara, terus kita ngintip-ngintip kok kayaknya main-main puzzle doang, kok kayaknya main-main balok, cuma meronce-meronce doang, itu mah bisa di rumah gitu kan, sampai kayak kesel seperti itu. Tapi kita tuh mesti inget ya mam, jadi bahwa kalau kita ajarin sekarang belum tentu 2-3 bulan dia bisa. Misalnya kita ngajarin puzzle gitu kan, ya ada sih kata-katanya, misalnya ayam, misalnya belajar tentang nama binatangnya ayam, kuda, ya dia inget ayam itu apa, kuda itu apa. Tapi kan di kehidupan nyata nggak seperti itu ya, nggak kita sebutin ayam atau kuda, tapi ya itu harus dalam bentuk kalimat. Nanti kan di SD harus dalam bentuk, misalnya kalau kita makan telur dari apa ya, dari ayam, kayak gitu kan contohnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya belajar puzzle juga ya masih jauh lah dari bicara. Jadi yang apa sih yang aku lakukan ya di rumah sehingga anaknya nih bisa jawab pertanyaan gitu. Jadi bukan kayak kita belajar puzzle dulu, ini apa, ayam, ini apa, ini apa. Kalau kayak gitu kan cara belajarnya itu adalah salah satu pengenalan kosakata memang. Tapi ya kalau dibilang itu kita harapin belajar puzzle seperti itu untuk dia bisa ngomong dan jawab pertanyaan, itu tuh masih sangat jauh gitu loh. Jadi apa yang aku lakukan dari 2 tahun sampai 3,5 tahun, selama 1,5 tahun itu banyak banget mam. Jadi kayak ya ini itulah hampir semuanya, kayak ikut terapi juga, diskusi juga, tanya psikolog juga, coba ini itu, stimulasi ini itu. Tapi tuh aku baru inget gitu bahwa dari dia umur 3 tahun ya, dari dia umur 3 tahun sampai 3,5 itu aku ngajarin yang namanya melakukan kegiatan domestik ya, kegiatan di rumah gini yang berurutan gitu, jadi runut gitu. Jadi dari pertama itu dia diikutkan. Contohnya apa? 1, misalnya menjemur ya, menjemur pakaian. Menjemur pakaian itu
paling asik itu nggak tiba-tiba yang kita udah ambil pakaiannya di dalam ember terus anaknya boy bantuin mama yuk jemurin baju. Sebenarnya mungkin maksud kita baik ya, supaya anaknya mandiri gitu, tahu kalau bisa bantuin mamanya nanti, atau secara taktil ini bagus tangannya, nanti kan ada menjepit, menjemur biar rapi gitu. Tapi caranya itu tuh harus dari awal. Jadi caranya itu pas kita buka mesin cuci itu, ambil bajunya satu-satu, kita bilang, kita ambil bajunya dulu ya. Kalau aku dulu bilangnya waktu 3 tahun itu masih main, jadi aku bilang, Jan, main menjemur yuk. Jadi 3 tahun, 4 tahun tuh aku masih kata, mau ngajak dia apapun masih pakai kata main gitu loh. Pas dia 5 tahun baru aku bilangnya, Jan bantuin mama yuk, baru kayak gitu. Karena itu levelnya udah lain. Jadi pas 5 tahun tuh aku udah menuntut sesuai standar aku. Jadi kalau misalnya jemur tuh harus rapi, nggak boleh kebalik, harus bener gitu loh. Tapi kalau 3 tahun 4 tahun aku nggak menuntut itu, cuma yang penting dia ikut aja, mau berantakan, mau kebalik, mau nggak rapih ya nggak apa-apa. Yang penting dia tuh kayak udah nyoba gitu loh. Jadi satu-satu ambil baju dari mesin cucinya itu kan itu yang asik ya, yang anak-anak suka gitu. Jadi 1, 2, ini baju siapa ya? Baju ayah, sambil kayak gitu ya mam, sampai semua udah dipindahin di ember, yuk kita jemur yuk. Jadi pas jemur itu kita liatin, dia suruh pegang juga bajunya dia aja. Kalau bajunya yang terlalu besar mungkin kan dia nggak bisa ya, jadi dia jemur yang barang-barang dia aja gitu, kayak bajunya dia, kaos, celana dia, celana dalam dia gitu kan, satu-satu. Terus yang paling susah itu penjepit itu kan. Jadi ini mesti dilatih gitu, jepit, jepit, buka, jepit. Itu juga dia juga nggak langsung bisa kayak gitu. Terus nanti kalau jemurannya udah kering, ya kita juga ajakin, kita ini yuk main ambil baju yuk. Jadi diambil bajunya, masukin ke keranjang, itu juga dia seneng. Ntar kalau udah masukin keranjang, biasanya aku minta tolong orang ya membuat setrika. Nanti kalau setrikanya udah, dia ngerapin lagi ke lacinya dia, baju-bajunya dia. Jadi pas aku lagi beresin baju aku, baju ayahnya ke lemari, dia juga ikutan, dia juga ngerapihin baju-bajunya dia ke lacinya dia. Itu satu contoh kegiatan yang runut ya. Terus ada lagi misalnya menanak nasi. Nah ini dia nih yang jadi pencetus kenapa dia bisa ngomong. Jadi kalau menanak nasi itu waktu umur 3 tahun tuh Fauzan kusuruh cuci beras. Jadi kalau cuci beras kan kita sambil ngomong ya mam ke anaknya, kita main cuci beras yuk. Kalau aku bilangnya gitu, cuci beras yuk. Jadi dari ambil di tempat beras itu kan dipencet kan nomor 3, terus nomor 1, Ojan yang pencet tuh, nanti dia pencet. Setelah itu dia buka keran, terus dia aduk-aduk. Nah paling kita yang buang airnya kan, soalnya takut berasnya kayak jatuh-jatuh gitu. Terus kalau udah tambahin airnya berapa kali ya, kayak gini, berapa kali gitu airnya. Terus habis itu dia yang harus pencet di mesin cookingnya itu ya kan, rice cookernya itu dia yang pencet cooking gitu loh. Jadi siapapun di rumah ini yang masak nasi, mau adekku, mau aku atau ayangnya, dia yang harus pencet cooking gitu loh kalau di rumah ini. Kalau nggak nanti dia marah kayak gitu. Jadi dia tuh tahu nih prosesnya memasak nasi kayak gitu. Jadi waktu aku bilang ya nasinya habis, dia langsung jawab Ojan mau cuci beras kayak gitu. Ada lagi contohnya lain, membuat jeruk peras. Nih dia seneng minum jeruk air jeruk anget dulu. Jadi jeruknya ya kita yang potong, nanti kan dia yang peres, terus tambah air, terus nanti ditambah gula, terus diaduk, baru dia minum. Enak deh, udah jadi deh kayak gitu. Ada juga pakai seragam sekolah kan ribet ya mam. Di situ ada kaos dalam dulu, celana dalam, terus kemejanya, terus celananya, terus dasi, terus rompi, topi, terus kaos kaki sama sepatu. Jadi itu aku tuh suka
nggak ngeburu-buruin anaknya buat pakai seragam. Kadang aku WhatsApp bu guru gitu, Bu maaf ya Fauzan terlambat karena masih pakai baju sendiri. Aku bilang aku lagi ngelatih dia pakai seragam sendiri Bu. Terus kata bu guru, oh iya mam nggak apa-apa mam. Jadi aku tuh suka telat 10 menit gitu, karena aku bilang sama bu gurunya, Bu maaf ya nih biarin anaknya sendiri sampai kapan nanti kalau dia nggak bisa. Iya Bu bener gitu kan. Jadi yang penting kita bilang sama bu guru gitu kalau misalnya kita lagi ngelatih. Dan itu kan ya paling 2 minggu 3 minggu juga anaknya bisa, jadi nggak telat lagi kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh aja ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang sudah melakukan tapi kok anaknya belum ngomong juga. Nah gini mam, dari setiap kegiatan rutin yang kita lakukan itu yang tadi aku bilang ya, jadi kegiatannya itu dari awal tuh anaknya udah dilibatkan. Jadi nggak di tengah-tengah kita tuh tiba-tiba bantuin mama ini yuk, bantuin mama nyuci yuk, atau bantuin mama nyapu yuk. Nggak seperti itu ya mam. Jadi dari awal itu anaknya sudah dilibatkan dan jadi rutin gitu loh. Jadi kayak hampir setiap hari tuh dilakukan gitu loh. Jadi dia terbiasa yang namanya berpikir runut gitu loh. Jadi kalau mau melakukan sesuatu apa dulu ya gitu. Jadi 1, misalnya tadi menanak nasi, berarti 1 ambil beras dulu, 2 cuci berasnya dulu, 3 masukin air, 4 masukin ke rice cooker, terus 5 tunggu sampai matang kayak gitu, baru deh nasinya matang kayak gitu misalnya. Karena dengan terbiasa berpikir runut, syaraf-syaraf atau memori di otaknya itu lagi diberesin. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya, dia kan akan memanggil nih di memori dia, ini yang mana ya. Kalau misalnya mama aku nanya ini waktu aku yang mana gitu. Kita juga bertanya kan berdasarkan apa yang kita lakukan setiap hari kan, dan gak jauh-jauh. Jadi harusnya anaknya bisa nih mam. Kalau belum bisa, apa ya sebabnya? Coba yang nomor 2 itu sensori integrasi itu tadi. Dengan dia terbiasa cuci-cuci beras, ini tangannya udah terlatih. Jadi dia ngerasa bahwa ini tangannya main, ada air, jalan, harus pencet kayak gitu ya, kayak peres tangannya begini, atau bikin jus masukin, bau jambu dia tahu, bau semangka dia tahu, bau jeruk dia tahu kayak gitu. Dan nomor 3 adalah kepercayaan diri gitu. Jadi begitu aku bilang Jan nasinya habis, dia langsung bilang oh Jan mau cuci beras. Jadi lebih ke dia udah pede, dia udah sering cuci beras, jadi aku bisa ngelakuin gitu. Jadi waktu dia keluar kata itu, dia emang mau ngelakuin gitu loh. Jadi setelah memorinya itu dapet, terus kemudian sensor integrasinya juga dia udah sering ngelakuin, dia juga percaya diri gitu. Dia nawarin diri bahwa aku mau cuci beras, aku yang cuci beras gitu. Yang nomor 4 adalah dia tuh merasa dilibatkan gitu. Dengan dia mencet cookingnya itu, bahwa siapapun yang masak nasi dia yang harus pencet cooking. Kayak lampu teras di rumah kalau misalnya sudah maghrib kan biasa dinyalain. Nah ini biasanya Fauzan nih yang nyalain, kalau nggak nanti dia marah. Kayak maghrib aku yang nyalain, aku yang matiin. Terus kayak teko bunyi, kalau udah mendidih kan bunyi gitu, kuik. Nah dia tuh yang biasanya matiin. Kalau udah ada yang matiin duluan, dia marah. Karena apa? Dia ngerasa bahwa ini kerjaanku nih. Ini kerjaan aku, mencet lampu, mencet cooking, rice cooker, terus pencet lampu, terus pencet matiin kompor kalau airnya bunyi, kalau air di teko bunyi gitu. Jadi dia merasa aku punya peran penting di keluarga ini. Jadi habis kalimat itu keluar bahwa Ojan mau cuci beras, kesananya ya mam, dia tuh udah sering jawab pertanyaan dari siapapun, dari eyangnya, dari adeknya, dari ayahnya, dari yang deket-deket aja dulu sih, kayak bu guru di sekolah. Kalau misalnya dari teman-teman ya dia belum, kayak kadang iya kadang enggak, tergantung mood dan tergantung dia suka sama temennya atau enggak kayak gitu. Apalagi ya,
Jadi intinya sih semua itu harus kita lakukan ya, stimulasi, ya kegiatan rutin, ya terus cara bicara. Kita nggak akan tahu si pencetusnya atau akibat peristiwa apa yang akan mengakibatkan dia tuh akan spontan ngomong suatu kalimat yang suatu kalimat yang penuh gitu loh, yang lengkap. Ya kan, jadi yang penting ya itu sih. Sekian dulu video dari aku. Kalau misalnya teman-teman punya tips yang lebih baik ya komen aja di bawah ya. Kan kita juga sama-sama sharing. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Dah.